Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat untuk para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang sesuatu apa jua pun. Saya ingin membicarakan sesuatu topik yang berhubungan dengan perjalanan hidup manusia. Kita manusia ini mempunyai suatu perjalanan hidup yang panjang sejak lahir sampai nanti meninggalkan dunia ini. Perjalanan hidup itu adalah suatu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kejiwaan yang selalu berubah dari masa ke masa. Ketika kita dilahirkan, kita belum tahu apa-apa, kecuali hanya pandai menangis saja. Kepandaian kita waktu baru lahir hanya menangis. Dan kita lahir dari rahim ibu kita tidak membawa apa-apa. Tidak membawa, tangan kita kosong, tidak membawa harta, tidak membawa uang, dan tidak membawa sesuatu yang lain-lainnya itu. Jadi, barangkali ini yang perlu kita sadari, bahwa kita memang terlahir dari seorang ibu yang melahirkan kita, yang telah mengandung selama 9 bulan. Kita berada di dalam kandungan atau rahim daripada ibu kita. Sesudah itu kita lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis, ya, menangis, kemudian disambut oleh keluarga, dan mungkin juga ada dokter atau perawat yang mengurus kita waktu lahir itu. Kenapa sebetulnya kita itu ada? Saya pernah tanya paman saya, yaitu seorang tetangga di kampung. Saya tanya dia, kenapa istri paman perutnya besar? Ya, waktu itu dalam keadaan hamil. Dan apa dia jawab? Perutnya besar karena saya tidur dekat dia. Itu saya bertanya itu waktu saya masih di SD, ya, masih kelas 5 atau kelas 6 lah. Jadi belum tahu banyak soal-soal yang selain seperti apa yang dijawabnya itu. Tidur dekat istrinya. Tapi kalau sekarang saya ditanya, kenapa seorang perempuan hamil? Saya bisa jawab. Pertama adalah karena cara tidurnya seperti ini, gitu ya. Saya nggak jawab langsung di sini. Tidurnya seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena celana dalamnya. Kenapa celana dalamnya? Itu juga nggak saya kasih tahu di sini. Tapi jawabnya itulah dia.
karena cedera dalamnya dan karena cara tidurnya. Mungkin kalian banyak yang sudah tahu mengenai jawaban itu. Tapi itulah jawaban yang bisa saya berikan secara diplomatis ya, secara diplomatis. Jadi kita sebetulnya tanpa kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Ibu yang membawa kita kemana-mana selama 9 bulan kita berada di dalam rahim ibu. Kemudian kita dilahirkan ke dunia ini. Mula-mula yang kita bisa lakukan adalah menangis. Dalam saat itu, ketika kita menangis itu, masih bayi yang baru lahir, keluarga kita menyambut, dan mereka ketawa ataupun senyum. Kita menangis, mereka ketawa dan senyum. Kenapa mereka senyum? Kenapa mereka ketawa? Karena senang melihat kehadiran kita dengan menangis, ya. Karena dengan menangis artinya lahirnya itu mudah-mudahan pertanda selamat, gitu ya. Jadi dalam perjalanan hidup ini kita diasuh oleh ibu kita, diberi susu, ya, diberi minum susu, air susu ibu, ya, ASI, selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun kita minum air susu ibu. Dan kita diurus. Kalau secara normalnya ya ibu kita yang mengurus kita, memandikannya, memakaikan pakaiannya, apakah itu baju atau apa ya, pakaian-pakaian bayi lah ya, kita selalu begitu. Dan kita kencing pun di tempat kita tidur, tempat kita golek, kita kencing. Berak juga di situ, ya. Nah, itulah kerja ibu, membersihkannya, gantinya popok kita, digantinya baju kita yang basah, pakaian kita yang basah diganti dengan yang kering, yang bersih. Sampailah kita mulai besar. Digendong ya, kita digendong kemana-mana, digendong. Kita belum bisa berjalan ya, waktu masih bayi kita belum bisa berjalan. Terus dikasih makan ya, udah mulai kasih makan lagi ya, makan makanan yang lembut-lembut, misalnya bubur misalnya ya, nasi yang ditim ya, dan makanan-makanan bayi yang lain yang biasa digunakan untuk bayi. Makin besar kita makin besar, kemudian kita pun udah mulai belajar macam mana cara membalik badan supaya kita bisa bergerak, membalik-balikkan badan kita supaya kita bisa telungkup. Sudah telungkup nanti kita bergerak sedikit demi sedikit sehingga kita bisa merayap. Nanti lama-lama kita bisa nanti secara pelan-pelan bisa duduk sendiri, lama-lama nanti bisa berdiri sendiri dan bisa berjalan sendiri ya. Kira-kira 1 tahun nanti secara normal udah bisa kita berdiri dan bisa berjalan pelan-pelan ya. Sampai situ ya. Sampai situ kita mungkin umur 1 tahun ya. 2 tahun nanti udah mulai bisa lari pelan-pelan, udah mulai lari sikit-sikit, udah bisa berjalan dengan bagus ya. Itulah dia perkembangan fisik kita ya, fisik. Dan udah bisa nanti ngomong sedikit ya, bilang mam, bilang pap ya,
bisa berkata-kata sedikit demi sedikit. Sesudah itu kita mulailah ya makin besar sehingga tumbuh nanti umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Makin besar, udah anak-anak, udah bisa lari-lari kemana-mana ya, bisa memanjat kursi misalnya dan sebagainya itu. Kemudian nanti misalnya kalau sudah umur 5 tahun dimasukkan ke sekolah TK, taman kanak-kanak ya. Nanti umur 6 atau 7 tahun masukkan ke sekolah dasar ya. Sekolah dasar kita nanti mulai kelas 1, 2, 3 belajar di sana, nanti belajar berhitung, belajar membaca, belajar menulis, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sampai kita di SD ya. Sampai di SD, kadang-kadang di akhir SD itu nanti kalau perempuan misalnya kan menjelang SMP ya, sudah mau akhir SD kelas 5 kelas 6 itu yang udah ada nanti keluar darah dari kemaluannya ya. Keluar darah itu yang disebut yang darah haid ya. Pada saat perempuan keluar darah haid, itulah yang kita katakan mereka itu sudah dewasa ya. Sudah dewasa, secara agama itu disebut dewasa. Kemudian kalau laki-laki ya nanti teruslah dia nanti masuk SMA, SMP dulu ya, udah SMP sama dengan perempuan masuk SMP, masuk SMA. Nah, nanti di sini udah mulai, kalau dia laki-laki nanti udah mulai nanti tumbuh kumisnya ya. Laki-laki udah mulai tumbuh kumisnya tipis ya, mulai tipis, nanti sampai SMA nanti makin tebal dia berkumis ya laki-laki. Dan pada saat-saat seperti itu yang kita sebut masa remaja, udah mulai merasakan apa yang disebut dengan cinta ya, cinta dengan yang berlawanan jenis. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Jadi masa remaja itu mulailah tumbuh ya perasaan-perasaan cinta seperti itu. Dan makin dewasa nanti sampai masuk ke perguruan tinggi umur-umur sekitar 20 tahun ya, makin dewasa lagi. Kalau di sini nanti kan sudah mulai mau apa, nanti ada yang mau kerja ya, ada yang mau meneruskan kuliahnya, dan mungkin di sini nanti sudah ada ya yang memikirkan mau menikah ya antara laki-laki dan perempuan. Sini nanti akan dapat jodoh kita ya, laki-laki perempuan sekitar umur 20 sampai 30 tahun ya. Jadi nanti kawin ya umur sekitar 20 sampai 30 tahun. Terus nanti sudah bersama-sama dengan jadi suami istri, terus punya anak lagi ya. Punya anak, kenapa punya anak? Jawabannya kan sudah ada, saya bilang tadi itu. Sudah punya anak lagi nanti, anaknya dibesarkan, dan kita pun akan makin tua ya, umur 40 udah mulai makin terasa bahwa kita ini makin tua, sampai 50 makin tua, sampai nanti umur 60 mungkin sangat tua sekali, mungkin udah mulai rambutnya putih satu-satu atau beberapa ya, rambut udah mulai putih, dan gigi pun udah mulai ompong ya, giginya pun udah mulai ompong. Mesti lagi nanti pakai gigi palsu ya, supaya bisa menggunakan giginya untuk makan, untuk mengunyah dan sebagainya itu. Dan nanti udah mulai terasa makin lemah badan itu ya, sampai umur 60-70 tahun terasa lemah badan tuh ya. Sampai nanti tentu umur 60-70 itu kan kira-kira disebut dengan umur rata-rata daripada manusia sekarang ini.
Ya, sesudah umur itu nanti di atasnya nanti tinggal sedikit. Yang berumur sampai 70 tahun sedikit orangnya, apalagi nanti umur 80 ada nanti satu-satu, apalagi 90 dan 100 tidak banyak lagi. Jadi kita nanti akan sampailah ke suatu ujung kehidupan yang disebut dengan kematian. Jadi perjalanan itu demikian panjang ceritanya ya, dan banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita hadapi. Banyak nanti hal-hal yang memang kita rasakan, yang menyenangkan, yang menyusahkan, hidup senang, hidup susah, dan sebagainya itu. Itulah namanya hidup. Jadi hidup kita adalah antara dilahirkan dan kematian. Inilah perjuangan hidup ya. Di sinilah kita berjuang hidup. Kalau sudah mati nanti itu akan ditanam dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, ini dulu yang ingin saya sampaikan pada ceramah kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Jadi ada nanti yang umurnya bisa panjang. Ada yang sampai nanti umurnya 70 tahun. Ada yang sampai cuma 40 tahun. Ada yang sampai cuma 20 tahun. Ada yang sampai umurnya 10 tahun, masih anak-anak. Ada lagi masih bayi. Ada lagi nanti di dalam rahim sudah tak ada lagi nyawanya. Pas lahir sudah enggak ada lagi nyawanya. Jadi itulah hidup kita ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan apa yang menjadi bagian daripada kita ya. Nah, ini tergantung pada takdir yang kita terima dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi inilah dulu yang ingin saya sampaikan, perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai kematiannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.